Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Maulitiana dengan partner saya yaitu Arfandi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengabdian kewirausahaan dari Coconut Millsec dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yernisa STP MSI. Gambaran usaha dari Coconut Millsec sendiri yaitu deskripsi dari usaha Coconut Millsec adalah konsep usaha yang mengusung minuman segar berbahan dasar kelapa, memberikan alternatif sehat dan menarik bagi konsumen dengan proses produksi yang sederhana namun menghasilkan cita rasa yang unik. Produk ini menawarkan nilai tambah dari kandungan nutrisi kelapa dengan variasi rasa yang bisa disesuaikan dengan selera konsumen. Usaha Coconut Millsec merupakan gagasan bisnis yang menghadirkan minuman menyegarkan berbasis kelapa. Produk ini tidak hanya menawarkan kenikmatan rasa, tetapi juga nilai gizi yang bermanfaat bagi kesehatan konsumen. Dalam mengembangkan usaha ini, kami berfokus pada kreativitas dalam varian rasa, strategi pemasaran, dan kesadaran dan akan berkelanjutan menjadi landasan kuat untuk menjaga daya saing di pasar modern saat ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah teknologi pemanfaatan limbah agroindustri. Definisi dari pemanfaatan limbah, salah. Pemanfaat limbah menjadi sebuah isu yang semakin mendesak di era modern ini. Limbah, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga, merupakan hasil samping dari aktivitas manusia yang dapat menjadi sumber masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Namun, teknologi telah memberikan solusi yang inovatif dalam mengubah limbah menjadi sumber daya yang berharga. Adanya Pemanfaatan limbah adalah pendekatan yang bijak dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan dan sebaliknya, mengubahnya menjadi sumber energi, bahan baku, atau produk bernilai tinggi. Dan selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudara Arfandi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Alvina. Sumber limbah yang mungkin dihasilkan dalam proses ini antara lain yaitu sabut kelapa, baik, dan yang kedua yaitu air kelapa, dan yang ketiga bahan tambahan lainnya. Pada sabut kelapa ini, padatan organik, terdapat serabut dan batok kelapa muda tersebut yang tidak digunakan dalam produksi minuman coconut milkshake dapat menjadi limbah organik. Jika tidak dikelola dengan baik, padatan organik ini dapat mengakibatkan masalah pencemaran air dan udara. Dan yang kedua, yaitu air kelapa, yang menjadi air limbah. Saat ini mengambil air kelapa untuk digunakan untuk minuman, limbah cair mungkin dihasilkan. Air kelapa yang sudah digunakan bisa mengandung residu dari bahan tambahan atau sisa minuman yang dapat mencemari air, dan yang selanjutnya yaitu bahan tambahan lainnya. Dalam proses produksi yaitu ada susu, es krim, atau bahan tambahan lainnya juga dapat memberikan kontribusi pada limbah produksi. Contoh limbah yang termasuk sekali pakai yaitu botol plastik atau kemasan lainnya yang tidak dapat didaur ulang dengan baik. Selanjutnya yaitu penanganan sampah dengan metode 4R, yaitu yang pertama yaitu reduce, yaitu upaya untuk mengurangi sumber dan timbunan sampah. Dan yang kedua yaitu ratio, yaitu menggunakan barang-barang secara berulang. Dan yang ketiga yaitu recycle, yaitu mendaur ulang berbagai produk. Dan recovery, yaitu melakukan proses pengolahan terhadap limbah. Pemanfaatan limbah serabut kelapa. Baik, pada pemanfaatan limbah serabut kelapa pada proses produksi coconut milkshake di sini yaitu mengubah menjadi serabut kelapa sebagai barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis seperti pot bunga. Umumnya sebagian orang mengelola limbah serabut kelapa sebagai bahan bakar atau
dibiarkan begitu saja tanpa ada sentuhan dan inovasi teknologi sehingga serabut kelapa menjadi limbah yang dapat mencemari lingkungan. Maka dari itu, agar limbah serabut kelapa tidak mencemari lingkungan, maka kami mengolah serabut kelapa menjadi barang tersebut. Baik, selanjutnya yaitu prosedur pembuatan pot dari limbah serabut kelapa. Yang pertama yaitu melakukan pemotongan kawat ram dan membentuk diameter lingkaran dengan ukuran 12 cm dengan ukuran kerangka luar yaitu 48 cm, kerangka lingkaran dalam berukuran 38 cm, dan tinggi pot setinggi 18 cm. Untuk yang kedua yaitu setelah pemotongan kawat, dilanjutkan dengan membentuk kerangka bagian dalam pot dengan bentuk lingkaran. Begitupun dengan kerangka bagian luar, membentuk kerangka lingkaran dengan jarak 1 cm dan kemudian direkatkan dengan menggunakan gunting. Yang ketiga, yaitu setelah kerangka pot telah terbentuk, dilanjutkan dengan memotong kawat ram yang digunakan sebagai pot dengan ukuran yang sudah disesuaikan dengan bentuk pot dan direkatkan. Yang keempat, kerangka pot yang sudah terbentuk isi dengan serabut kelapa, mulai dari bagian alas, dilanjutkan dengan mengisi serabut kelapa pada bagian-bagian atasnya. Dan yang kelima, kerangka pot yang sudah terisi penuh dengan serabut kelapa dirapikan bagian serabut-serabut kelapa yang melewati batas kerangka. Dan di sini adalah hasil dari pengelolaan limbah serabut kelapa yang telah kami lakukan. Mungkin dapat dilihat dari gambar tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin hanya itu dari mata kuliah Teknologi Pemanfaatan Limbah Agroindustri yang dapat kami presentasikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.